Shalom, selamat tahun baru 2021. Kita tinggalkan dan ingat apa yang sudah kita lakukan tahun 2020 ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala kasih karunia-Nya, baik kepada kita pribadi, kepada rumah tangga kita, suami istri, anak-anak, menantu, cucu-cucu, semuanya masuk ke dalam tahun ini dengan kesehatan dan semua kenang-kenangan baik ataupun tidak baik yang saudara sudah lakukan di tahun 2020 ini. Saya percaya semua kita dikasihi Tuhan, dilindungi Tuhan, dan diberkati dalam segala perkara. Begitu juga untuk masuk tahun 2021. Saat ini saya menyampaikan apa yang saya dapat, baik dari gembala sidang kita, baik apa yang Tuhan katakan kepada kita yang menyangkut dengan apa yang dikatakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Selaku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya mau menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada gereja kita melalui gembala sidang kita, yaitu kita harus siap untuk memasuki amanat agung dari Matius 28 ayat 18 sampai 19-20 itu. Suatu yang dikasih Tuhan, biarlah kita semua sadar dan melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang harus kita lakukan bersama dengan Tuhan, bukan menurut apa maunya saya, tapi apa maunya Tuhan. Nah, suatu dikasih Tuhan, kita semua sudah menerima kuasa pengurapan dari Pentakosta yang ketiga tahun 2019 bulan Juni yang lalu. Saat ini kita semua sudah memiliki Kristus, berarti kita sudah diberikan ada 4 hal yang ada harus pada diri kita untuk menjadi penuh jiwa-jiwa. Yang pertama, itu adalah kisah ketaatan. Ini adalah yang saudara dan saya harus bisa lakukan. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1, kita semuanya pada waktu Yesus lahir, yang namanya orang Majus, orang kaya, gembala, semua orang yang dikasih oleh Tuhan, mereka ingin melihat Yesus dilahirkan. Ketika orang Majus datang, mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Apa itu? Itu menggambarkan pertama ketaatan kita, yang kedua adalah nyanyian pujian untuk Tuhan dari kita semuanya yang dinyanyikan dengan doa, pujian, penyembahan pagi, siang, sore, malam 24 jam. Yang ketiga adalah sujud menyembah. Sujud menyembah ini adalah yang nanti kita akan pelajari bersama. Dan yang keempat, kita akan mempersembahkan secara maksimal apa yang ada pada kita, yang terbaik kita punya, kita berikan untuk Tuhan. Selaku dikasih Tuhan Yesus, ini semuanya menggambarkan apa yang kita harus lakukan. Tidak ada lagi. Kalau saudara tidak masuk dalam doa, pujian, penyembahan, mengenal Tuhan lebih banyak lagi, membaca firman Tuhan lagi agak sulit. Tapi saya percaya kita semua saat ini bersiap masuk di dalam zaman penuaian jiwa berlaksa-laksa yang seperti Tuhan katakan. Nah, sewaktu yang dikasih Tuhan Yesus,
Mari saya akan bahas apa aja yang dimaksud yang 4 ini oleh firman Tuhan. Kalau saudara lihat di sini, kita harus belajar dalam ketaatan. Ketaatan itu adalah satu kepastian. Kita akan melakukan dan dari amanat agung ini dengan sungguh-sungguh hati. Saudara yang kasih Tuhan, kita masih baca dalam Yohanes 1 ayat 1, saudara baca. Lalu apa lagi yang dikatakan oleh ketaatan? Itu ketaatan adalah hati dan mulut kita harus dijaga. Saudara dan saya harus jaga hatinya, jangan sembarangan. Kita memasuki tahun 2021 dengan tahun integritas. Artinya kita berikan seluruh apa yang ada pada kita buat melakukan menjadi saksinya Tuhan melalui hidup kita, keluarga kita kerjakan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa selaku yang kasih Tuhan, berarti saudara dan saya harus jaga yang namanya gosip, yang namanya bicara-bicara mengenai orang lain, yang menjadi hoax apa yang ada kita dengar. Hati-hati dengan mulut kita. Selaku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya percaya apa yang kita alami nanti tahun 2021, kita akan siap. Karena kita baca firman Tuhan, tiap hari kita juga berdoa lebih banyak lagi. Ingat Daniel sehari 3 kali. Dia yang sibuknya kayak apa, tapi dia melakukan hanya untuk Tuhan. Saudaraku kasih Tuhan, mari saudara dan saya diminta melakukan taat supaya mulut kita tidak sembarangan dipakai, tapi benar-benar harus mempertanggungjawabkan jawab semua kepada orang, kepada Tuhan, apa yang kita katakan. Saudara bisa baca dalam Matius 12 ayat 36-37. Kita harus mempertanggungjawabkan semua yang kita bicarakan kepada orang. Dan kita ucapkan sehari-hari. Jangan sembarangan bicara, tapi marilah semua kita bicara seperti kita memberitakan firman Tuhan. Maksudku yang kasih Tuhan, inilah yang dilakukan oleh orang-orang Majus, benar-benar ketaatan melakukan apa yang dia tahu mengenai yang namanya dunia ini, mengenai astronomi. Dia lihat ada bintang yang ada di timur, lalu dia benar-benar mencari karena dia tahu itu adalah lahirnya seorang raja di Bethlehem. Dia lakukan dengan apa yang dia punya, dengan apa yang dia bisa, yang terbaik dia berikan dengan ketaatan. Ini satu hal yang luar biasa dan saya percaya kita semua juga dikasih oleh Tuhan ketaatan untuk bisa memberikan yang terbaik, yang sungguh istimewa di hadapan Tuhan. Mas waktu dikasih Tuhan, ini benar-benar penting. Ada 3 yang dikasih sama orang Majus, emas, kemenyan, dan mur. Jadi emas ini bicara kemurnian, kesungguhan, kesucian, sesuatu yang indah, yang terbaik yang kita berikan untuk Tuhan. Ini adalah mereka lakukan ini semuanya sebagai contoh buat kita melakukan bagi Tuhan. Tuhan adalah raja di atas segala raja. Tuhan adalah segala-galanya yang berkuasa di bumi, surga, di bawah bumi, semua alam semesta. Mari kita lakukan mengasihi Tuhan, berbakti kepada Tuhan, melakukan segalanya di tahun 2021 dengan ketaatan sepenuhnya kepada firman Tuhan.
Selaku yang kasihan yang kedua, yang saya mau sampaikan buat tahun depan ini, kita harus benar-benar, kalau tahun 2020 kita belum banyak doa. Selaku kasih Tuhan, mari kita melakukan semuanya ini hanya untuk kebaikan kita. Saudara tahu yang namanya mereka atau orang-orang Majus ini memberikan pujian penyembahan yang terbaik. Dia benar-benar memberikan doa-doanya yang terbaik. Ini bisa kita lihat dari 2 Timotius 4 ayat 8. Selaku kasih Tuhan, mari kita lakukan supaya doa, pujian, penyembahan kita ini berkenan kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita pikirkan dalam benak kita hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Selaku yang kasih Tuhan sungguh sangat luar biasa. Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Mari kita benar-benar memberikan supaya motivasi kita ini benar-benar seperti gereja kita punya DNA. Panenko dapat daripada Tuhan untuk membuat atau mengembangkan satu gereja dengan memperbaiki pondok laut. Berarti ada doa, pujian, penyembahan yang dilakukan dalam kehidupan kita siang dan malam. Sungguh ini luar biasa. Kita melakukan ini semua dan saya percaya kita nggak mampu melakukan ini selalu, tapi Roh Kudus yang Tuhan sudah kasih buat kita, yang ada pengurapannya pada waktu Pentakosta ketiga, itu yang akan memampukan kita untuk melakukan semua pesan Tuhan ini. Saudara kekasih Tuhan, yang ketiga, kita bicarakan soal memberikan penyembahan, menyembah. Kemenyan itu bisa soal penyembahan. Mul itu bisa soal pembersihan. Kita bicara yang ketiga ini adalah kita memberikan buat Tuhan kemenyan. Itu adalah ketulusan, kemurnian, segenap hati. Demikian juga emas itu bicara soal murninya. Jadi kita saat nggak ada motivasi apa-apa untuk ikut Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan. Tapi harus memberikan dengan hati yang tulus, hati yang polos untuk memberikan semuanya buat Tuhan. Supaya benar-benar kita dianggap oleh Tuhan, kita boleh mengikuti kehendak Tuhan, dan kita berkenan kepada Tuhan. Soal lihat berkasih Tuhan, saya kalau ke Israel, setiap gereja mereka ada kemenyannya. Mereka mempersembahkan wangi-wangian. Ini yang harus kita berikan buat Tuhan. Supaya tahun 2021, kita yang bekerja dimanapun juga, kita bekerja bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya Tuhan yang memberikan kita pekerjaan yang baik. Kita lakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh supaya melalui hasil kerja kita, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Selaku kasih Tuhan, mari kita lakukan. Kita lihat dalam Kisah Rasul 3 ayat 22, coba lihat gimana Daud. Daud itu Tuhan katakan, aku sudah menemukan Daud bin Isai, orang yang berkenan kepadaku. Apa yang Daud lakukan? Daud sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan. Daud sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Supaya apa? Supaya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan Tuhan senangkan. Bahkan Daud melakukan arti daripada penyembahan, memberikan yang terbaik adalah kita berada dalam keadaan sujud. Sujud itu kita berlutut dan kepala kita ditundukkan
sampai yang namanya menyentuh lantai. Selaku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini yang benar-benar Tuhan mau minta supaya kita bisa dapatkan dan kita memberikannya untuk Tuhan. Saya percaya saudara dan saya bisa melakukan hal ini karena segenap hidup kita melakukan untuk Tuhan. Ini yang namanya menyembah. Sehingga yang dimuliakan hanya Tuhan, bukan kita. Walaupun kita pintar, walaupun kita kaya, walaupun kita sepertinya berhikmat, tapi lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Pelaku kasih Tuhan Yesus, ini adalah yang kita lakukan. Yang terakhir, yang keempat, Tuhan minta, saya percaya kita bisa melakukannya. Tuhan bisa supaya saudara dan saya benar-benar menyuguhkan yang terbaik. Ya, emas ini adalah yang terbaik. Saudara kasih Tuhan, emas dikatakan murah mulia. Orang yang benar-benar mempunyai pengertian-pengertian yang dalam mengenai Alkitab, itu akan melakukan semuanya secara kudus, mulia, untuk hanya kepada Tuhan. Supaya apa yang kita lakukan, hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Selaku dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur kepada Tuhan karena dalam keadaan saya sudah alami banyak perkara dalam hidup saya. Macam-macam, sampai yang terakhir, karena saya ada yang namanya di lidah itu apa namanya ya? Kalau, di lidah itu namanya sariawan. Sariawan, saya nggak obati seksama, saya pikir Tuhan pasti sembuhkan. Saya biarin, tapi nggak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya 10 bulan saya ke dokter bilang harusnya cepat-cepat ke dokter, tapi nggak apa-apa, masih bisa ditanggulangi. Ke dokter, dikasih ke dokter gigi, ke dokter ahli mulut, lalu dikasih ke dokter bedah. Ya. Nah, setelah itu lidah saya sebelah kiri dipotong sebelah. Setelah aku dikasih Tuhan, tapi saya nggak mau kalah. Kalau saya alami hal seperti itu, saya bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini saya sudah 1 tahun operasi dan hari ini tetap bisa bertemu dengan saudara walaupun online. Saya percaya Tuhan punya maksud buat hidup saya. Jadi saya mau tetap bersyukur, memberikan doa, pujian, penyembahan, memiliki yang namanya mesbah yang terbaik buat Tuhan dengan pujian penyembahan saya, supaya saya berkenan kepada Tuhan. Selaku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh sangat luar biasa. Kalau saya ingat apa yang Tuhan lakukan buat saya, selaku yang kasih Tuhan, dari saya muda, waktu saya terima Yesus, sampai sekarang, saya masih benar mataku tertuju kepada Tuhan, dan saya berharap semuanya hidup saya hanya daripada Tuhan. Kalau saya menjadi pendeta, saya sebenarnya tidak berencana dari pendeta, tapi saya sejak saya kerja, saya tunjukkan kalau saya ini orang Kristen. Saya adalah jemaat Tuhan. Dan saya melakukan semua yang terbaik. Nggak pernah bolos, jangan pernah sampai kita korupsi, jangan sampai kita lalai. Semua yang dapat tugas buat kita kerjakan. Selaku dikasih Tuhan, semua itu dilakukan untuk Tuhan. Dan saya ternyata sekarang udah jadi pendeta, dan selaku dikasih Tuhan, kurang lebih sekitar 20 atau 25 tahun saya melayani Tuhan.
Semua ini karena Tuhan yang melihat hati kita. Jangan lagi kita bicara-bicara yang enggak untuk tahun 2021. Hoax buang jauh-jauh, bicarakan orang buang jauh-jauh, jangan ada marah, jangan ada dendam. Semua Tuhan izinkan kalau kejadian, walaupun nggak enak, tapi ada maksud Tuhan buat hidup kita. Nah, suatu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita semuanya melakukan hal-hal dengan segala yang tulus buat Tuhan, supaya kalau kita diberkati sampai sekarang ini menjadi orang kaya, biar kekayaan kita itu bukan buat kita sendiri, buat keluarga kita, tapi kita pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Selaku yang dikasih Tuhan, saya sungguh sangat bersyukur kalau hari ini saya, istri saya, dengan 2 anak saya, 2 menantu saya, 4 cucu saya, kita semuanya hanya ingin hidup untuk meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara bisa baca dalam 2 Petrus 3 ayat yang 10, kalau kita mengerti yang namanya apa yang Tuhan lakukan itu adalah yang terbaik, walaupun kita terima yang nggak baik, tapi kita tetap bersyukur. Sungguh luar biasa. Saudara bisa lihat juga bagaimana firman Tuhan katakan kalau saya baca dari yang namanya Kisah Rasul pasal yang 3. Ketika Yesus benar-benar bertemu dengan orang lumpuh, saudara, dia benar-benar sungguh luar biasa. Dia tanya, apa yang kamu mau aku lakukan buat kamu? Orang lumpuh ini dia bilang, aku supaya bisa berjalan Tuhan. Selaku kasih Tuhan. Petrus sekarang sudah hidup dalam firman Tuhan, dalam Roh Kudus yang ada padanya, dan dia benar-benar melakukannya. Ini yang dimaksudkan kita melakukan amanat agung. Ketika Tuhan bicara buat saudara, buat saya, kita dengar, kita lakukan. Walaupun mungkin nggak enak, memberikan kebaikan, memaafkan kesalahan orang yang justru memfitnah kita, yang justru jahat pada kita, tapi kita tetap baik sama orang itu. Ini nggak enak, saudara, tapi ini yang Tuhan ajarkan supaya kita bisa hidup sebagaimana Tuhan mau. Dan Petrus waktu itu datang karena Tuhan suruh, padahal orang yang lumpuh itu udah ada pintu itu udah lama sekali. Tapi karena tidak ada perintah Roh Kudus dan Petrus mungkin belum dengar-dengaran, sehingga pada waktu dia mendengar, langsung dia lakukan karena ada Roh Kudus dalam hidup dia, dan dia menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Saudara kasih Tuhan, mari kita belajar bagaimana caranya kita untuk mendengar suara Tuhan. Kita harus bayar harga, walaupun itu harganya mahal buat kita. Emas, perak, emas, kemenyan, dan mur diberikan oleh ketiga raja-raja ini yang terbaik buat Tuhan. Gembala-gembala, mereka benar-benar yang hidupnya susah, yang hidupnya mungkin biasa-biasa saja, ketika dikasih tahu bahwa Yesus lahir, dia sangat bersuka cita semuanya. Penting untuk tahun 2021, kita hidup harus benar buat Tuhan. Kita harus perbaiki semuanya, gaya hidup kita, bicara kita, pola pikir kita, semuanya kita perbaiki seperti integritas yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan sudah memberikan integritas yang sangat baik. Jaga integritas kita. Jangan korupsi. Jangan korupsi waktu. Jangan yang namanya main pelayanan
tugas yang tidak baik. Lakukan semua apa yang kita kerjakan, baik yang bertugas di gereja maupun yang bertugas dalam kehidupan dunia sehari-hari. Mari kita pegang integritas kita sebagai anak Tuhan. Kita masuki tahun 2021 dengan integritas yang daripada Tuhan. Supaya semua saudara dan saya hidup menyenangkan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Selamat memasuki tahun baru 2021. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah, berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan.